Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas suatu masalah, yaitu wudhu sambil ngobrol. Kita sebut saja si kutil nama samarannya. Si kutil adalah seseorang yang mulutnya itu sulit untuk diam. Kapanpun dan dimanapun ia berada, si kutil itu selalu ngobrol. Sehingga saat dia sedang wudhu pun, si kutil itu tetap asik ngobrol dengan temannya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum berwudu sambil berbicara? Sebelum kita membahas masalah tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Sesuatu apapun, kecuali mani. Mau yang keluar air kencing, mau yang keluar air kopi, mau yang keluar air Coca-Cola, tetap batal wudhunya. Mau yang keluar permen, mau yang keluar mutiara, ataupun keluarnya telur, misalkan ada orang bertelur, itu tetap batal wudhunya kecuali mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudhu, akan tetapi mewajibkan mandi. Lalu yang kedua itu hilangnya akal. Hilang akal itu ada 3 tingkatan. Gila, pingsan, tidur. Orang kalau punya wudhu terus gila atau pingsan, itu batal wudhunya. Orang kalau punya wudhu terus dia tidur, maka batal wudhunya, kecuali tidurnya itu dengan posisi duduk. Nah, jadi ada pengecualian. Yang batal itu kalau tidurnya miring, tidurnya terlentang atau tengkurap, itu batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya dengan posisi duduk, maka tidak batal wudhunya. Bahkan ada suatu hadis menerangkan suatu ketika Nabi sholat isyanya itu kemalaman, sehingga para sahabat yang menunggu Nabi datang itu sampai ketiduran. Ketidurannya itu dengan posisi duduk. Ya. Ketika Nabi Muhammad tiba di tempat sholat, Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk wudhu. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan kalau tidurnya orang dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudhu. Lalu yang ketiga, hal yang membatalkan wudhu yang nomor 3 adalah memegang kubul atau duburnya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan atau perut jemari. Di telapak tangan bagian dalam ini yang nggak kelihatan. Kalau memegangnya pakai telapak tangan bagian dalam, telapak atau perut jemari, maka batal wudhunya. Nah, kalau laki-laki itu yang membatalkan hanya batangnya saja. Batangnya saja. Jadi kalau memegang telurnya atau rambutnya itu nggak batal. Yang membatalkan itu batangnya saja kalau laki-laki. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuannya wilayah tersebut. Sebelum selangkangan, pokoknya wilayah tersebut. Baik anak kecil ataupun orang dewasa, baik yang memegang ataupun yang dipegang. Semisal kalian punya adik laki-laki masih kecil, dia itu mau pipis. Nah, sedangkan kalian dalam keadaan berwudu. Nah, di situ solusinya kalian jepit aja, jepit kemaluan daripada adik kalian. Jepit seperti ini. Itu tidak batal wudhunya. Karena yang mengenai kelamin adik kalian itu jemari pinggir, bukan telapak tangan ataupun perut jemari. Kalau memegang
Kelamin hewan bagaimana? Tidak batal, karena yang batal memegang kelamin anak Adam. Pahami anak Adam ya. Lalu yang keempat itu bersentuhan kulit anak Adam antara lawan jenis tanpa adanya penghalang dan bukan mahram. Nah, kalau ada penghalang tidak masalah, walaupun penghalang tersebut sangatlah tipis. Kalau mahram tidak masalah. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, nah itu. Kalau bersentuhan dengan orang-orang yang mahram, wudhunya tidak batal. Nah, kita kembali ke masalah yang awal. Bagaimanakah wudhu sambil berbicara? Jawabannya itu diperinci. Yang pertama, makruh jika tidak ada perlu. Yang kedua, tidak makruh jika yang diucapkannya itu berupa zikir, mengucapkan salam, atau menjawab salam. Lalu yang ketiga, sunnah, bahkan wajib jika ada uzur, seperti memperingatkan orang yang akan terkena bahaya. Contoh, si kutil ini sedang wudhu, si kutil ini tidak sengaja melihat kedua temannya itu sedang ngobrol asik. Sampai-sampai kedua temannya si kutil itu tidak tahu di depannya itu ada solokan. Nah, di situ kutil karena ada uzur ingin mengingatkan orang, awas, itu ada solokan di depan kamu. Nah, itu tidak apa-apa. Kesimpulannya, berwudu sambil ngobrol atau ngomong itu tidak membatalkan wudhu, akan tetapi ya kurang afdol sajalah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.